Selamat datang di 46M. Kali ini saya ingin menampilkan sebuah film fantasi, aksi, dan drama berjudul Hancock tahun 2008. Mari kita saksikan bersama-sama. Di awal tampak seorang pemabuk bernama John Hancock. Hidupnya seperti gembel. Lalu ada bocah membangunkannya dan menunjuk ke TV di mana ada berita pengejaran penjahat oleh polisi. Walaupun tampak gembel, dia memiliki kekuatan super. Karena sifatnya yang pemabuk dan amburadul, tanpa sengaja dirinya menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Pertama trotoar, lalu rambu lalu lintas, beberapa mobil polisi, dan ketika dia masuk ke dalam mobil, para penjahat memecahkan botol mirasnya, yang membuatnya marah sehingga Hancock merusak jalan untuk menghentikan mobil, lalu membawanya berkeliling, menyeretnya ke gedung dan menancapkan mobil itu ke menara. Akibatnya dia sering diolok-olok warga dan dianggap malah mengganggu pekerjaan polisi. Setelah mencari-cari, akhirnya seorang wanita berhasil menemukan Hancock. Dia menggodanya karena ingin sekali beradu panco dengannya. Walau Hancock berusaha mengabaikannya, namun keduanya pergi ke tempat tinggalnya. Keduanya kemudian beradu panco. Pada saat di puncak, Hancock melempar wanita itu. Ternyata inilah sebabnya Hancock belum mempunyai anak. Si wanita terkejut terheran-heran. Dia masuk ke toilet dan Hancock coba menenangkannya, namun ternyata si wanita sudah kabur. Ray merupakan seorang marketing di sebuah perusahaan. Dia sedang mempresentasikan logo terbaru agar terlihat lebih humanis. Namun terlihat gagal lalu meninggalkan rapat dan terjebak di jalur kereta api, di mana dia akan ditabrak oleh kereta yang sedang melaju. Hancock menyelamatkan Ray, kereta menghantam Hancock dan dia berjalan tanpa luka sedikitpun. Masalahnya hanya satu, yaitu semua gerbong kereta ambruk saat penyelamatan itu, yang kembali menyebabkan banyak kerusakan. Hancock dikritik mengapa dirinya tidak mengambil mobilnya saja dan terbang ke atas, tapi Ray membelanya dan berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan hidupnya. Hancock mengantarnya pulang, dan Ray mengenalkannya pada keluarganya. Istri Ray, Mary, terlihat sudah mengenali Hancock. Ray kemudian mengundangnya masuk dan mereka makan spaghetti bakso, sambil Mary menatap Hancock dengan aneh sepanjang waktu. Kemudian, Ray menawarkan untuk memperbaiki image Hancock, tetapi Hancock tidak tertarik, namun Ray sempat menyelipkan kartu namanya. Di kamar tidur Ray, Mary menjelekan Hancock. Ray membelanya dan bingung mengapa Mary sangat membenci Hancock, padahal yang mungkin Hancock inginkan hanya perhatian dan Ray ingin membantunya. Saat Hancock menguping di atap, dia merasa Ray memahaminya. Keesokan harinya, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memberi Ray kesempatan. Dia terbang ke rumahnya dan seperti biasa dia menghancurkan jalanan. Salah satu bocah memanggilnya lubang yang membuatnya menghampiri bocah itu. Hancock bertanya siapa namanya, dengan aksen Perancisnya yang kental, dia terus mengatakan padanya bahwa Hancock adalah pengecut. Panggil gua lubang kali lagi, lubang dan bocah itu terbang. Bocah lainnya hanya terdiam. Ray keluar dan senang karena Hancock memutuskan untuk datang dan percaya padanya. Hancock menangkap bocah itu dan melepaskannya sehingga si bocah bisa pulang sambil menangis. Itulah salah satu hal yang akan keduanya perbaiki, termasuk agar tidak merusak jalan. Ray kemudian menunjukkannya beberapa berita buruk mengenai dirinya, di mana setelah memadamkan api sebuah apartemen, dia menyerobot antrian anak-anak untuk mendapatkan es krim. Dan ketika ada paus besar terdampar di pantai, Hancock tiba dan si paus dilempar jauh. Intinya Ray bermaksud mengatakan bila bantuan Hancock tidak berguna, Ray memahami bila dia kesepian dan menginginkan orang di sekitarnya menerimanya. Saat dia mencoba menghentikannya minum, Mary kembali dan menyalakan berita. Disiarkan bila surat penangkapan Hancock sudah keluar, namun dia belum muncul di pengadilan. Entah mengapa, Mary tampak senang mendengarnya. Setelah mendengar berita itu, Ray mendapatkan ide bagus agar Hancock menyerahkan diri dan menunjukkan pada warga bila sebenarnya warga memang membutuhkannya. Namun bila dia berubah pikiran, dia tinggal terbang keluar dari penjara. Hancock memberikan pernyataan di depan publik. Beberapa wartawan mencaci dirinya, namun dia hanya mengikuti arahan Ray dan berkata, bila dia akan melakukan terapi bagi pecandu, serta berjanji akan menjadi lebih baik. Mary menontonnya di berita dan merasa bersalah. Di dalam penjara, dia berjalan bersama narapidana lain untuk masuk. Dia memberikan sidik jarinya dan mengambil foto. Saat menuju selnya, beberapa napi yang memiliki dendam padanya mencoba untuk menunjukkan kemarahannya karena mayoritas napi di sana masuk akibat Hancock. Namun Hancock berusaha menghiraukannya. Saat dia mengancam seorang napi, bila dia akan memasukkan kepala ke bok, kan napi tersebut tidak menyingkir, semua napi tertawa, namun Hancock melakukannya, lalu setelah itu tidak ada lagi yang mengganggunya. Ray terlihat tidak terkejut mendengar hal tersebut. Dia menginformasikan Hancock bila pengadilan inginkan dirinya menghabiskan 8 tahun di penjara atau 4,5 tahun, bila perilakunya baik. Hancock terkejut dan tidak setuju, dia akan pergi, tapi Ray menghentikannya dengan menyebutnya pengecut.
Dia mengatakan padanya untuk berhenti berpura-pura tidak peduli pada orang lain, hanya tinggal dan menunggu di penjara. Ray meyakini warga akan membutuhkannya dan Hancock pun setuju. Ray bertemu dengannya setiap hari dan memintanya untuk mengontrol diri saat terbang, mulai dari lepas landas dan mendarat, jabat tangannya, sopan santunnya, dan agar lebih menghargai orang lain. Sebagian besar waktu Hancock dihabiskan bermain basket dan menghadiri pertemuan terapi para pecandu, namun dia selalu melewati kesempatan berbicaranya. Laporan berita menunjukkan peningkatan kejahatan setelah Hancock ditahan. Keesokan harinya, Mary dan putranya Henry mengunjunginya. Dia membawakannya bakso dan Hancock terlihat senang. Selama pertemuan singkat tersebut, Mary mengatakan padanya bila Ray adalah pria yang baik dan meminta untuk tidak mengecewakannya. Henry memberikan mainan kesukaannya untuk Hancock. Ray membawakannya kostum ketika bertemu. Hancock ragu, namun Ray meyakinkannya bila itu adalah seragam untuk menggambarkan dirinya. Ketika dia gagal memasukkan bola basket dan bola itu terpental keluar penjara, dia melompat untuk mengambil dan penjaga menyaksikan kejadian itu. Hancock bisa saja kabur jika dia mau, tapi dia kembali ke penjara, tampak dia berusaha untuk berubah. Pada pertemuan terapi selanjutnya, dia akhirnya mulai terbuka. Napi lain mengapresiasinya dan dia merasa mulai diterima. Hancock dihubungi oleh kepolisian untuk diminta menghentikan sebuah perampokan bank. Dia merapihkan dirinya dengan mencukur dan menyiapkan kostumnya. Perampokan di sana mengakibatkan baku tembak antara polisi dan perampok, dengan bom yang diikat ke para sandera. Dengan kostum baru dari Ray, Hancock keluar dari penjara dengan gagah berani. Dia mendarat tanpa merusak apapun, dan membuat polisi lainnya terpana. Petugas memberitahu detail perampokan, 8 sandera, 4 perampok, dan seorang petugas sedang terpojok. Hancock mengatakan, "Good job" pada polisi itu dan menuju bank. Dia sampai ke petugas yang terpojok dan dengan santun meminta izin untuk menyentuh tubuh petugas itu. Memakai mobil sebagai tameng, dia mengeluarkan petugas itu dengan aman dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya secepat mungkin. Perampok terakhir mengancam akan meledakkan semua sandera jika Hancock tidak membuka brankas dan mengambil uangnya serta membawanya pergi. Perampok itu memanggilnya lubang dan hal itu menyinggungnya. Dia melepas tutup lampu, meratakannya dan mengasahnya. Dia menantang untuk memanggilnya lubang sekali lagi. Perampok itu membuka mulutnya dan telapaknya hilang. Hancock menyerahkannya pada polisi dan para warga berterima kasih padanya berkat keberhasilannya. Ray merasa bangga karena hal tersebut. Tiba-tiba Hancock menjadi idola bagi warga. Semua orang meminta foto dan bersalaman. Dia makan malam dengan Ray dan Mary. Dia menceritakan tentang dirinya yang tidak menua dan hilangnya ingatan sejak 80 tahun lalu, serta tidak ada seorang pun pernah datang mencarinya. Mary mencoba menahan air matanya, namun tak bisa. Dia meminta maaf pada Hancock, tapi dia berkata bila Mary tidak melakukan kesalahan. Kembali ke rumah, Hancock mengantarkan Ray yang mabuk. Sebelum dia pergi, Ray menggenggam tangannya dan berkata bila dirinya akan berbuat yang terbaik. Hancock pun menghargai itu. Dia kemudian turun dan melihat Mary sedang mencuci piring. Hancock memulai percakapan. Mary meletakkan tangannya di tangan Hancock dan perselingkuhan pun terjadi, namun tanpa diduga, Hancock mengetahui bila Mary juga memiliki kekuatan super. Hancock pun pulang dengan tanda tanya besar. Di pagi hari, Ray mabuk dan melihat kerusakan yang terjadi di rumahnya. Mary berkata itu disebabkan bersinnya Hancock. Mary terlihat menyembunyikan kekuatannya di depan suaminya. Hancock datang dan ketika Ray mendapat telepon, dia mencoba kekebalan Mary. Dia bahkan sampai memukulnya. Dia meminta penjelasan pada Mary tentang asal-usulnya dengan mengancam akan membocorkan rahasianya. Kemudian, Mary pergi menemui Hancock dengan penampilan yang berbeda. Mary mengatakan padanya bila mereka sudah ada sejak 3000 tahun lalu, dan biasanya manusia memanggil mereka dewa ataupun malaikat di zaman itu. Dia juga menjelaskan bila hanya mereka berdua yang tersisa dan ditakdirkan untuk berpasangan. Temperatur naik seketika dan popcorn mulai meletus. Mary tampak masih menyembunyikan kebenaran dan akibatnya Hancock ingin membocorkan rahasianya pada Ray. Karena hal itu, keduanya pun berkelahi, yang kemudian mengarah ke pusat kota dan menyebabkan kerusakan parah di tempat tersebut. Mary mengatakan padanya bila dia sudah bahagia tanpa Hancock selama 80 tahun terakhir, namun Hancock tidak mengingat apapun dan memanggilnya gila. "Panggil aku gila sekali lagi." Hancock melakukannya. Cuaca mulai berubah dan Mary membanting truk ke arahnya. Ray yang berada di kantornya sedang mengadakan rapat. Kembali ke Mary dan Hancock, petir menghujani tanah dan angin puyuh terbentuk di sekitar Hancock. Keduanya kembali berkelahi dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Ray melihat mereka dan mengenali istrinya yang sedang menggunakan kekuatan super. Sementara Hancock memegang Mary, dia meminta maaf padanya untuk apapun yang dulu dia lakukan walaupun dia tidak mengingatnya. Lalu Hancock berkata bila Mary adalah makhluk terindah yang pernah dia lihat. Ray melihat semua itu dan sangat terkejut. Hancock bertemu Ray dan Mary di rumah mereka. Mary menjelaskan bila Hancock sebenarnya adalah suaminya,
tetapi mereka berpisah sebelum Ray lahir. Dia menjelaskan bahwa mereka diciptakan berpasangan dan ditakdirkan selalu bersama walau jarak memisahkan. Kemudian, ketika Hancock berada di Indomaret, didapati berita bila perampok bank yang dulu kehilangan lengan telah kabur dari penjara bersama beberapa napi lainnya. Saat dia membeli mirasnya dengan $91,10, kasir menutupi angka 0 untuk meminta bantuan. Hancock berusaha membantu dan ditembak lalu terluka. Dia berdarah. Hancock segera dibawa ke rumah sakit. Saat Mary menjenguknya, dia menjelaskan apabila keduanya berdekatan, maka berakibat keduanya akan kehilangan kekuatan supernya. Sementara itu, Ray berada di lift bersama putranya dan si penjahat tadi. Mary juga mengatakan padanya bila dia dan Hancock sudah diserang berkali-kali selama ratusan tahun lalu, sambil menjelaskan dari mana lukanya didapatkan, yang paling baru yaitu 80 tahun lalu di sebuah tempat di Miami. Selama serangan tersebut, tengkoraknya retak dan mengakibatkan Hancock hilang ingatan. Untuk menyelamatkan hidupnya, Mary terpaksa menjauhinya pada saat itu sehingga dia bisa pulih dari luka-lukanya. Setelah penjelasannya, rumah sakit itu diserbu oleh penjahat tadi dan napi lainnya yang memiliki dendam dengan Hancock. Mary tertembak saat dia mencoba membantu Hancock, lalu Hancock berhasil menghentikan kedua penjahat itu dengan ranjangnya. Setelah meletakkan Mary, dia melempar salah satu penjahat keluar jendela dan terluka lagi saat fokusnya terganggu. Hancock dihajar oleh salah satu penjahat namun akhirnya memegang bijinya dan melemparnya keluar. Mary sedang diobati. Si penjahat utama mencoba untuk menghabisi Hancock dengan menembaknya beberapa kali. Tampak Hancock dan Mary terlihat sekarat. Ray datang untuk membantu dengan menghajar si penjahat itu serta menghabisinya. Saat Mary sudah kritis, Hancock menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjauh dari rumah sakit sehingga Mary bisa pulih berkat kekuatannya. Semakin jauh dia pergi, Mary semakin membaik dan akhirnya dia berhasil menjauh dengan kecepatan supersoniknya dan Mary bangun. 1 bulan kemudian, Mary menceritakan Ray tentang rahasia tokoh penting dalam sejarah. Hancock menelpon Ray. Dia sekarang tinggal di New York dan lebih mengabdikan dirinya membantu orang-orang. Sebagai ucapan terima kasih, Hancock melukis logo hati milik Ray di bulan, di mana market promosinya kini sampai ke seluruh dunia. Hancock berkata bila Ray akan mengubah dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini dan sampai jumpa.